Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan Bible Everyday. Nah, hari ini kita telah sampai dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14. Nah, 14 ini berbicara tentang bagaimana Lot salah memilih, yaitu Sodom dan Gomora. Nah, singkat cerita, Sodom dan Gomora ini diserang oleh 4 raja. Sehingga 4 raja ini menawan Raja Sodom dan Gomora, kemudian menawan juga Lot dan segala hartanya. Nah, bersyukurnya ada satu pegawai dari Lot yang dapat melarikan diri dan pergi kepada Abraham dan melaporkan semuanya kalau Lot ditawan oleh 4 raja. Nah, Abraham ini jadi bingung kan. Dia berusaha untuk membebaskan ponakannya Lot. Dia memiliki teman, Eskol dan Mamre. Dia ngomong kita harus membebaskan Lot. Singkat cerita mereka pergi menyerang 4 raja ini dan mereka mendapatkan kemenangan. Wow, haleluya. Kemudian ketika mereka dapat kemenangan, ada 2 raja yang datang kepada Abraham. Raja yang pertama adalah Raja Sodom. Raja Sodom menawarkan semua hartanya. Berapa sih harta kerajaan Sodom? Banyak sekali. Kalau bisa dirupiahkan, pasti miliaran bahkan triliun. Banyak sekali. Nah, peluang Abraham bisa menjadi kaya dengan secara instan. Kemudian ada raja yang kedua yang namanya Raja Salem, Melkisedek. Melkisedek ngomong kayak gini kepada Abraham, diberkatilah engkau, ya, diberkatilah engkau. Mari kita baca di dalam Kejadian 14 ayat yang ke-19. Ayat 19, lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Wow, kita baca ayat yang ke-20. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 10/10 dari semuanya. Nah, persepuluhan ini bukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada dalam zamannya Musa. Dan kejadian ini ratusan tahun sebelum Musa. Musa belum lahir. Ini bukan soal Taurat. Tapi Abraham memberikan perpuluhan. Karena kenapa? Karena dia tahu kemenangan yang dia punya, bahkan semua pemberian harta yang dia punya itu berasal daripada Tuhan. Hanya daripada Tuhan. Dia mau bersyukur dan dia mau mengungkapkan syukurnya dengan cara memberikan perpuluhan. Nah, bukan soal hukum Taurat, tapi persembahannya. Abraham sadar kalau kemenangannya, kalau semua yang dia punya adalah berasal daripada Tuhan. Nah, kita bisa belajar di sini. Abraham diperhadapkan dengan 2 hal, ya, dengan 2 hal. Dari Raja Sodom memberikan banyak sekali harta, Abraham bisa berpeluang kaya dengan instan. Tapi Abraham tahu kalau kehidupannya dapat diberkati dengan caranya Tuhan. Begitu. Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah janji kalau Tuhan akan memberkati Abraham. Jadi dia nggak perlu dengan harta kekayaan dari Raja Sodom. Nah, pilihan yang kedua adalah dia harus membayar perpuluhan sebagai ungkapan syukurnya, sebagai dia bersyukur, berterima kasih kalau kemenangannya, bahkan harta yang dia punya hanya berasal daripada Tuhan. Abraham pilih yang mana? Abraham pilih yang nomor 2, yaitu dia memilih untuk mengucap syukur, memberikan perpuluhan. Nah, kehidupan kita mungkin akhir-akhir ini diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mungkin ada pilihan kita bisa mendapat berkat secara instan, atau kita sadar bahwa apa yang kita punya, kesehatan, bahkan keuangan yang kita punya itu berasal daripada Tuhan, sehingga kita memberikan suatu persembahan ucapan syukur, yaitu perpuluhan. Ingat baik, ini bukan soal Taurat. Taurat jauh sebelum ini, tetapi ini adalah bentuk ungkapan syukur, terima kasih kalau kemenangan, kalaupun berkat-berkat yang kita punya hanya berasal daripada Tuhan. Haleluya. Biarlah apa yang kita punya kita sadar kalau semuanya milik Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita skill, bukan karena kita jago, tapi semuanya karena Tuhan yang beri kepada kita. Untuk itu penting sekali kita untuk mengucap syukur. Hari-hari ini biar kita belajar untuk mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan.